Yo yo yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Arga Brother yang paling amazing. Oke, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu di bawah ini nih, di bawahnya subscribe. Subscribe agar tidak ketinggalan video Arga Brother yang super seru ya. Subscribe. Halo guys, jadi hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial. Nih, Abang Haris. Oke, perkenalkan Bang Haris. Oke, Dari mana Bang Haris? nama aku Haris. Oh, Mbak Haris. Haris Syawal atau Haris Ramadan? Haris Ramadan. Oh, Haris Ramadan kan. Haris Syawal gitu kan. Asal dari Riau. Oh, dari Riau. Dia itu dari desa apa? Dari Riau di Rokan Hilir. Kalau tahu di sana kotanya namanya Bagan Batu. Belokan Hilir. Rokan Hilir. Rokan Hilir. Iya. Itu kenapa dinamakan Rokan Hilir? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kurang tahu sih seluruh belum. Yang penting Rokan Hilir itu Rokan. Di sana daerah kan itu Rokan Hilir Kabupaten. Itu ada banyak sebenarnya. Ada Rokan Hilir, Rokan Hulu, ada Indragiri Hulu, banyak lagi. Itu kenapa sih dipersusah namanya? Karena kan itu Rokan kan itu nama Melayu. Mungkin Rokan. Itu kalau Riau di daerah mana tuh? Dekat Malaysia nggak? Pekanbaru. Dekat Malaysia nggak sih? Ya, orang bilang katanya gitu. Makanya kalau misalnya ada yang lagi di Jakarta nih, Iya. transit, dia katanya mendingan transit ke Malaysia daripada langsung ke Pekanbaru, soalnya mahal. Oh gitu. Dari Malaysia ke Jakarta ke Malaysia itu malah lebih murah. Jarak ke Malaysia 500. Malaysia ke Pekanbaru 400 doang. Kalau dari Jakarta langsung ke Pekanbaru itu 1.500.000. Mahal, lebih mahal ya. Kan sekarang ada ini kan ada kabar katanya tiket pesawat mau Nah, iya, cuman kan nggak tahu periodenya sampai kapan. Nah, ini nggak tahu ini penurunan harga tiket pesawat entah sampai kapan. itu diturunin berapa ribu sih? 2.000. Iya, nggak tahu, siapa tahu Gitu ya, semoga aja ya diturunin. 1.200-500. Iya, semoga aja ya worth it lah ya, semoga worth it aja. Karena kemarin kan katanya sih itu termahal se-Asia sedunia atau gimana? Iya, ada yang bilang gitu harga tiket. Emang Di bawah Spanyol kan? Emang- Brazil apa gitu? emang anjlok banget, emang ngeri banget ini harga tiket sekarang. Nggak tahu, tiba-tiba dulu waktu pertama kali kesini itu harga tiket paling cuma 800-900 paling murah. Tapi sekarang paling murah itu 1.500.000 dengan ya pesawat yang pelayanannya paling rendah gitu loh. Tapi biasanya kalau minus 1.500.000 itu harusnya udah paling tinggi nih yang pelayanannya. Oh gitu. Dapat Garuda, ada makanannya kan. Gitu. Ini dari Riau, guys. Ternyata Masya Allah ya, jauh-jauh dari Riau datang ke tempatnya Arga Brother. Oke. Iya dong sama sejati. Bagaimana nih? Kan katanya di sana apa namanya ya? Banyak sawit gitu. Bagaimana persawitan di sana? Ya emang menurut yang penting di antara kan Indonesia adalah salah satu negara yang ini kan yang mengeluarkan beberapa bahan-bahan untuk seperti Apa? ada minyak, terus ada tembaga. Nah, minyak ini kayak apa ya, budaya dari Indonesia. Nah, itu Pekanbaru atau Riau itu kita di sana PT yang tepat Ayana kerja itu namanya PT Salami Pomas. Itu PT Salami Pomas itu PT kelapa sawit kedua terbesar di Indonesia. Boh, mantap. Jos. Oh Iya, gitu. yang pertama ada di Kalimantan. Kalimantan. Makanya sebenarnya pusatnya itu di Kalimantan. Orang-orang yang ngambil kuliah di pertanian atau yang pengen mendalamin ilmu pertanian itu mereka lebih ke ini Kalimantan, karena emang Kalimantan pusatnya ya. pusatnya dan orang-orang, maksudnya ya orang-orang yang mendalami banget tentang ilmu pertanian itu Ya, mereka sana. berada di sana semua. Makanya aslinya ini keren banget.
nanti masuk ini sebenarnya. Gimana? Gak apa-apa. Di dalam kartu ada ceritanya sebenarnya. Oh gitu. Jadi kita gini guys, Bang Haris tuh pengen tadi lihat kartu ajaib nih. Jadi kita saling pilih aja gitu kan. Ini kan daerah obrolan kita gitu kan. Nggak ada maksud apa-apa, kita obrolan bebas aja ya, random gitu. Buat hiburan, buat kalian-kalian yang mungkin ya terhibur. Kalau nggak terhibur nggak apa-apa gitu. Yang mungkin kalau menghibur orang lain kan, orang lain bahagia gitu kan, seneng, kita dapat pahala gitu. Karena kalau orang lain seneng, kita juga ikut seneng gitu guys. Jadi langsung aja Bang Haris ya. Kayaknya kita harus makan dulu Bang Haris biar gak seret Bang Haris. Oke. Ini aneh beli dari ini dari Jerman. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kayaknya dari Italia deh. Masa sih? Ini Roma Club ini kan ada koin-koin. Koin kan sejarahnya dari Italia, bener nggak? Oh gitu. Enggak. Kok setuju aja nih. Kok gitu katanya. Roma Club ya. Ini kali ini pertemuan ini makannya masih Roma Club guys. Nanti insya Allah 1 tahun ke depan udah nggak Roma Club lagi, udah lebih spesial, amin. Pasti ya. Oke Bang Haris. Jual mau lewat kartu, berarti kita lewat kartu aja. Obrolannya kayak lebih terarah gitu. Karena ntar dulu masih banyak. minum. Iya. Karena Bang Haris adalah tamu kita ya guys, kita harus menghargai tamu, betul gak sih? Gitu. Jadi yang dikasih pertanyaan dulu tuh Bang Haris dulu gitu. Bener gak sih? Iya. Bener. Iyalah. Mau dikocok atau mau langsung ini? Kocok. Itu udah dikocok Bang Haris. Semoga dapat pertanyaan yang ini. Yang anak. Oke. Jadi siapa yang pengen kamu hidupkan kembali dan siapa yang mau jadi tumbalnya? Pertanyaan apa ini? Bukan. Ini adalah kartu ajaib. Jadi bisa berubah-ubah Bang Haris. Skip. Ini pertanyaan yang nggak bisa. Ya mungkin siapa yang pengen antum Lakukan. apa yang pengen kamu hidupkan kembali semisalnya gitu. Kalau misalnya dikasih kesempatan Siapa aja. Iya, dikasih kesempatan kayak gini nih. Bang Haris boleh bisa membangkitkan orang lain tapi harus ada tumbalnya gitu. Dan siapa yang mau dibangkitkan dan siapa yang mau jadi tumbalnya? Oh, mau dibangkitkan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Sama berarti. Iya. Oke. Yang mau dibangkitkan Nabi Muhammad dan Yang yang mau ditumbangkan Netanyahu. Hah? Yang mau dijadikan tumbal Netanyahu. Netanyahu ya. Siapa itu? Ini yang presidennya Israel. Oh gitu. Iya. Biar Israel hancur, biar Palestina bangkit lagi. Islam Jaya gitu kan. jaya. Bagus, Masya Allah. Jos. Anies setuju. Tafadhal Bang Haris. Gantian nih. Oh iyo. Kurang. Mau dikocok lagi ya boleh. Enggak. Iya. Dulu lancar banget nih ngocok-ngocok. Oke. Let's go. Pertanyaannya adalah, mending pernikahan kamu sepi atau pemakaman kamu sepi? Yang pastinya ya pernikahan sepi. Kenapa? Iya. Kalau pemakaman sepi, waduh. Ente kan mau kubur sendiri ente, gitu loh. Benar. Ente mati mau dikubur sendiri, mau beli kafan sendiri. Ada Iya. sekarang di TikTok jual kafan. Iya. Gitu loh. Iya benar katanya. Ini Bang, kain kafan ini bisa dibeli nanti, tunggu kalian mati ya, bukan sekarang katanya. Iya. Yang sekarang menikah. Sekarang udah ada semua, tinggal cekot aja sekarang mah. Iya, kalau aneh sih ya lebih ke pemakaman aneh sepi. Bukan, lebih ke pernikahan sepi gitu. Karena kalau pernikahan sepi itu tidak menandakan kita ya apa namanya ya? Orang lain kita dibenci orang lain, tidak menandakan itu. Tapi kalau kuburan kita sepi, itu menandakan kalau kita mungkin ya bisa dibilang
waktu hidupnya tuh sombong ataupun sering ganggu orang lain gitu kan. Oke. Nah, kayak gitu sih. Kalau pernikahan ya kan banyak sekarang yang nikah di KUA. Oh, berarti pengen nikahnya di KUA? Nggak pengen gitu. Bukan nggak pengen ya, kan kita nggak tahu rezeki kita gimana gitu. Iya. Ya aneh terima-terima aja gitu. Berarti mending pernikahan yang sepi daripada pemakaman. Iya, kalau diperbandingkan seperti itu. Kalau Oke. pemakaman dan pernikahan lebih pernikahan yang sepi gitu. Pernikahan sepi tapi bulan madunya ke Madinah, Mekah gitu kan. Terus kayak gitu. Keren. Oke. Oke, lanjut. Sekarang Anda ya. Kalau kamu bisa mengulang waktu, apa yang bakal kamu lakuin? Apa ya? Ini ya udah lah, ya nanti bisa di skip ya kalau misalnya di ini salah. Yang penting itu dari pertanyaan itu ngulangin waktu itu waktu ketika ini aja sih apa setelah lulus SMA waktu daftar kampus itu hal yang paling Menyakitkan. menyakitkan ada kan emang dulu kan kita kan setelah SMA yang mau lanjut kuliah kan setiap perorangan dikasih apa kesempatan untuk mendaftarkan dirinya di 2 kampus minimalnya gitu. Tapi Ana bersikeras untuk ini untuk Apa? Ana bisa lulus ini di Undip gitu, Universitas Diponegoro yang ada di Semarang. Oh gitu. Karena itu kampus yang ya dia sampai sekarang ini Undip itu masuk ke 10 kampus terbesar di Indonesia, terbaik di Indonesia. Nah, Jadi ya ente mau masuk ke situ? masuk ke situ kan. Udah ini udah yakin 100% bakal lulus. Soalnya itu kita di sana waktu itu ngambil jalur prestasi ada 3 ujian. Ana udah ngelaluin ujian pertama itu ujian ngirim berkas lulus. Ya. Widih. Ngirim Terus berkas lulus. Habis itu prestasinya jalur prestasi itu prestasi hafal Quran 20 juz waktu itu. Masya Allah 20 juz waktu itu. Sekarang udah gimana? Sekarang udah selesai. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya udah dulu kan 20 juz. Waktu ujian keduanya itu dites. Ternyata tesnya itu bukan 2 atau 3 pertanyaan, ternyata 1 juz 1 pertanyaan. Jadi 20 pertanyaan. Alhamdulillah lulus. Oh lulus, Masya Allah. Lulus. Memang sih. Nice. Ya. Alhamdulillah lulus itu. Jas. Lulus alhamdulillah. Habis itu Alhamdulillah. ujian kedua terakhirnya di wawancara yang aslinya kata guru Ana udah nggak apa-apa kamu relax aja katanya, tunggu link nanti masuk. Habis itu udah ditanyain paling yang nguji kakak kelas mungkin, ternyata waktu hari H yang nguji profesor bro yang nguji profesor. Habis itu pertanyaannya wow ngeri banget, pertanyaannya emang bener-bener kayak kita udah kayak udah tahu banget tentang pertanian. Ternyata Ana sama sekali belum tahu, cuman bisa ngelihat orang-orang lain yang lagi bertani tapi nggak tahu ininya teorinya. Oh iya betul. Ya udah sampai akhirnya ditanya tanya tapi Ana jawabannya dari profesor itu sedikit, mungkin dia Puas ya. nggak puas kan dengan pertanyaan jawaban kita. Jadi hasilnya waktu pengumuman terakhir ya nggak lulus. Ternyata emang nilai terendah yang Anda dapatkan itu yang membuat Anda nggak lulus itu dari wawancara. Ya karena itu ditanyain tahu nggak tentang pertanian gitu ya. Itu dia. Ya kalau menurut aneh ya, kalau ente udah tahu udah paham tentang pertanian, mending gak usah sekolah. Apa? Buka Iya, aja. emang iya. Apalagi udah punya lahan kan. Iya. Itu dia. Ya udah. Langsung olah aja gitu kan. Itulah kesel banget kalau misalnya Bisa tahu diulang gitu ya. diulang waktu dan tahu emang waktu itu bakal ditanya-tanya tentang seputar sekilas saja tentang pertanian yang tahu, apalagi khususnya di Indonesia kan. Kalau bisa diulang mau memperdalam Iya. gitu. Itu lulus masuk Undip. Sekarang kalau misalnya udah dihitung-hitung sekarang itu udah 4 tahun bersama kan, 5 tahun, hampir 5 tahun udah lulus, udah jadi manajer boy. Gak apa-apa Bang Haris, mungkin ini mungkin ada jalan yang lebih baik ya. Iya. Itu. Oke, silakan Bang Haris. Oke, lanjut ya. Kartu warna hijau, apakah dia? Oke, ini dia pertanyaannya. Apa hal yang pengen kamu coba tapi masih takut? Paham nggak? Iya paham ya.
Gimana apa yang mau coba? Apa hal yang ingin kamu coba atau ingin kamu lakukan tapi masih samar-samar nih, masih takut? Masih takut kalau aku sih ya. Ya, Ketika Mau ingin coba. terjun untuk melakukan itu masih ada ketakutan. kalau ini gak sih? Kalau mencoba enggak tahu ya. Skip. Berarti ini pertanyaan lagi baru dong. Boleh nggak apa-apa wes. Oke. Yuk, lanjut. Apa kebiasaan jelek kamu? Jelek yang salah satu teman kamu yang pengen kamu rubah? Yang pengen dulu bang. Ke apa? Kebiasaan jelek dari teman kamu yang pengen kamu ubah dari sikap dia. Apa? Ini lagi tiba-tiba lagi ngobrol atau biasa ngobrol Iya, sama yang pengen teman. ubah ya. Tapi dalam satu ini maksudnya dalam satu waktu, ini sifat yang Bukan sih. Aku kesel Kebiasaan nih, lebih kebiasaan ya. kebiasaan ya. kesel Itu ini, paling aneh nggak suka ya. merusak. Paling nggak suka ya. Kentut di tempat umum. Bener. Iya, apa di tempat umum apalagi waktu makan. Oh, Itu aduh, itu emang udah kelihatan banget sih. kelihatan banget itu mah. Aneh tuh paling nggak suka ya kalau misalnya di kumpulan waktu ngumpul ya, terus ketut sembarangan gitu loh. Terusnya tata krama dari kecil kita udah diajarin gitu. Iya, karena itu termasuk tata krama, bro. Apalagi waktu makan kan. Ini Waktu makan. kira kan tuh waktu ngobrol aja yang lagi Meskipun makan ayam goreng iya, namanya Pak, enak. pengen nikmati tiba-tiba iya iyalah Iya. dengan suara Gak, kentut gitu jadi nggak mood. gak selera. Ya itu sih yang salah satu yang pengen ya kalau ada misalnya ada temen yang kayak gitu kita tegur. Aneh pengen negur gitu, pengen ya semoga aja berubah nggak kebiasaan kayak gitu. Itu karena- Tapi kira-kira kalau misalnya nih lagi ada temen yang lagi ngobrol asik, lagi makan juga, tiba-tiba dia ngelakuin hal yang itu benci. Itu ya, nggak lanjut makan Riz. Nggak lanjut makan. nggak ngingetin dia. Oh, Ya pasti ingetin aneh. Aneh pasti ingetin kecuali ya kalau misalnya ya sama apa namanya ya seumur kita masih sama gitu lah. Cuman kalau mungkin kalau yang lebih tua ya mungkin apa namanya ya menegur yang lebih tua takutnya dikirain kita nggak beradab. iya benar. Itu kan orang biasanya seperti itu. Padahal kita mau ngingetin itu hal salah, betul gak sih? Gitu. Tapi Takut. sebenarnya kalau misalnya kita di antara orang yang lebih muda atau kita berteman sama yang lebih tua, harusnya yang lebih tua juga lebih sadar sih. Iya, ngerti sembarangan. Ya kalau yang Izin kayak kan, izin minggir sebentar, izin keluar lah. buang gitu. ini ya, buang apa namanya? Angin sebentar ya. Yo, buang angin lah, buang angin. Angin dari ban atau Tapi bohong. Ya kalau misalnya seumur aneh tegur gitu. Iya. Cuman kalau yang lebih tua, lebih muda gitu kan, tampol. ya tampil aja lah. Apa nih orang nggak tahu adab nih orang. Iya. Nggak bercanda. Oke, Oke intinya. lanjut ya. Oke, yuk. Mending cari pasangan baru atau balik lagi ke mantan pernah pacaran? Skip. Skip Nggak. boleh. Skip. Terlalu Gimana perasaanmu kalau temanmu punya hutang tapi sering spam story jalan-jalan tuh? Orang punya utang kente nih. aku sebenarnya nggak tahu orangnya kayak agak ini apa bang dibilangnya bukan dermawan ya maksudnya Gak apa-apa lah ya gitu. iya yang maksudnya udahlah biarin aja lah gitu. Sebenarnya maksudnya kalau misalnya habis kadang di suatu waktu misalnya habis minjemin teman gitu uang kan dia minta minjem ini anak kasih tapi di waktu itu sana bener-bener bilang ke dia kayak minta janjian gitu ini kapan bisa balikin gitu. Soalnya kan misalnya kita lagi butuh padahal waktu itu nggak butuh cuman pengen mastiin dia aja dia nempati janji nggak mau nempati janji nggak. Nah itu kalau di awal setelah dia minjem mana langsung tanya gitu tuh kawan bisa balikin lagi uangnya kalau misalnya dia udah ngasih waktu terus tiba-tiba Nah, nanti iya. di waktu itu dia nggak bisa balikin dan ternyata sebelumnya dia jalan-jalan Bilangnya nggak foto-foto, bilangnya nggak punya story, uang gitu kan. nggak punya uang ternyata dia
story kemana-mana, bulking time kayak apaan kayak gak jelas banget tiba-tiba Iya. kayak gitu tuh, gimana coba nggak kesel. Tapi pada akhirnya langsung ya Allah ya Allah, ya udahlah biarin aja, nanti langsung dia kayak gini, ya maksudnya nggak waktu itu nggak langsung natagi, udah biarin aja. Iya, karena ada sebagian orang, Riz, itu tuh ketika punya hutang lebih pengen nikmati dulu, bayar utangnya nanti gitu loh. Heeh. Punya uang tuh bukan bayar utang. Dan dia santai, tenang-tenang aja loh, nggak ada rasa aku punya utang nih berarti harus disisain duit segini, harusnya kayak gitu dia. Iya, Kan tiba-tiba pengen dihabisin semuanya tanpa mikirin dia punya utang atau punya tunggakan apaan ini kayak. bayar utangnya dulu gitu kan. Heeh. Kalau misalnya ya nggak punya uang nggak apa-apa, meskipun punya uang banyak tapi utangnya lebih banyak lagi. Iya. Itu susah sih. Iya, Susah sih. karena itu kadang lebih keterbiasaan orang, Riz. Gitu. Jadi gimana nih, lanjut Lanjut ya. cobain nih Roma Kelapa Iya, dari iya. Itali. Pertanyaan selanjutnya, apa reaksi kamu kalau pacar kamu bilang dia suka sahabat kamu? Skip. Skip. Yang pernah nih. Enggak, Oke, lanjut. aku orang baik-baik. Mending nikah sama orang yang nggak kamu suka atau milih nggak nikah sama sekali? Enggak sama sekali. Itu Skip banget, Riz. skip juga. Iya. Kan itu pertanyaan susah dijawab sih emang. Iya. Lanjut. Kalau kamu jadi presiden, kira-kira kamu bakal bikin peraturan aneh yang seperti apa? Peraturan aneh. Peraturan aneh. Maksudnya peraturan aneh bukan di mata seluruh semua orang, maksudnya di mata berbagai orang yang udah, misal ini tergantung orang sih kalau menurutku itu. Oh iya ya. Di mata orang yang sekarang udah buta banget sama hal-hal yang seharusnya jadi peraturan, tiba-tiba kan mereka pengennya peraturan yang ringan-ringan. Oh iya betul. Kalau aneh sih ya, kalau misalnya aneh jadi presiden, ya orang boleh bekerja tanpa batas umur, dimanapun. Oke. Gitu. Berarti pensiunan nggak ada Nggak ada, Pensiun silakan nggak ada. mau bekerja nggak apa-apa. sampai mati. Iya kan orang mau mencari nafkah, Bang Aris. Oke. Jadi kita membuka lowongan kepada orang yang mau mencari nafkah gitu. Berarti nanti kalau misalkan Masalah kendalanya, masalah kinerja ya. Masalah kinerja jadi ya dia harus kerjanya ya di tempat yang mampu. Kalau nggak mampu ya dikeluarin aja gitu. Kalau misalnya nih orang nih udah umur 50-an nih ya. Umur 50-an mau kerja di Alfa Better gitu kan, mau kerja di Alfa Better. alfabet lah. Kalau misalnya dia nggak mampu di situ, ya cari yang lain gitu. Kan banyak toko-toko. Atau kalau misalnya mau kerja di toko gitu kan. Gitu sih Bang Haris. Oke, lanjut. Kalau kamu mempunyai semua kebutuhan untuk bisnis, kamu mau bisnis apa? Ini sebenarnya bisnis kayak banyak banget. Kayaknya ini Ana nggak gimana bilangnya. Ana pengen nerusin itu dia jiwa pertanian dari Bapak Ana. Oh iya, Bapak ente. Kita emang keturunan sih, keturunan dari kakek nenek sampai sekarang orang tua itu kita nggak ada yang bisnis, nggak ada yang penjual, nggak ada yang pedagang. Semuanya punya lahan tapi, nah kita itu apa kayak kan sekarang itu setelah pensiun dan kita punya lahan berapa hektar, alhamdulillah lumayan besar kan. Nanti pekerja besok suruh dia kerjain ini lahan kita kalau misalnya kita udah nggak sanggup. Oh iya. Nerusin. Betul. Nah, kemarin itu alhamdulillah ya inilah alhamdulillah sekarang udah bertambah lahannya. Itu sampai sekarang kan ayahnya kalau kerja dia punya anggota. Nah, nanti anggotanya kan kalau kerja di PT Ipomas itu kan hari Minggunya tuh libur. Nah, itu nanti 1 pekan sekali mupuk di sekitaran
apa pohon kelapa Ya, sawitnya. pohon sawitnya. Habis itu pekan keduanya baru manen, boy. Oh gitu. Iya, kayak gitu, setiap kayak gitu. Padahal- Tapi iya, emang kayak gitu. Tapi di awal-awal bangun lahan kelapa sawit kan itu kita dari bibit kan. Nah, Iya. itu harus sabar dulu menunggu. Kira-kira 1 tahun atau 2 tahun lah kayaknya. 2 tahun minimalnya udah benar-benar berbuah ya, walaupun buahnya masih kecil-kecil kan, tapi bisa dipanen. Gak apa-apa. Awal-awal ya masih penghasilannya masih sedikit karena kan per ini kan per ton kan dia. Maksudnya per berat dia gitu. Oh Nah, iya ada betul. berapa beratnya. Ya, alhamdulillah sekarang lama-kelamaan kelapa sawitnya itu udah makin besar pohonnya dan pasti buahnya juga Buahnya lebih banyak wow, ya. lebih besar Lebih banyak. Itulah gitu. kalau kita ya, seperti kayak kalau kayak gitu kayak investasi gitu. Iya, ya. iya, itu dia. Harus ada investasi sih Iya. untuk masa tua. masa yang akan datang gitu Heeh. kan. Oke, Bang Haris. Oke, lanjut. Pertanyaannya adalah, apa yang bakal kamu lakuin kalau ternyata besok itu hari terakhir kamu hidup? Wow. Ya pasti bertobat lah. Itu kemarin waktu anu sama Bung Akmal ya. Itu jatuh ke aneh lagi gitu. Seperti itu. Sama, pertanyaan yang sama. Iya, sebenarnya sama. Ini ada Astaga. apa? Ya Allah, jadi aneh kayaknya harus bertobat. Iya, kayaknya ini reminder nggak sih, reminder? Iya, ini Maksudnya- mungkin peringatan Maksudnya ya. iya peringatan. Iya, Mungkin jadi- akhir-akhir ini agak-agak jauh. Iya, agak jauh gitu, agak lalai mungkin Iya. ya. Jadi mungkin harus banyak bertobat. Ya, lebih dekat lagi kepada Allah, beribadah, berdoa, berzikir, bersalawat kepada Nabi Muhammad Allahumma SAW. sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Gitu sih. Karena kan ya kita sebagai manusia nggak bakal kekal di dunia Benar, gitu. benar. Karena Sedangkan kalau kehidupan yang kekal itu di akhirat. Ya di akhirat, karena kita semua sebagai manusia, sebagai makhluk itu bakal kembali lagi kepada pemilik Allah Subhanahu wa taala. Oke, benar banget. Sedangkan kolbu nih langsung gila. Hati. Jadi buat kalian ya, semoga yang nonton ini banyak gitu kan. Semoga ya kalau kita nih kan orang sekarang banyak nih yang nggak merasa, yang bukan yang nggak merasa, yang merasa dirinya tuh bakal hidup di tahun depan, 5 tahun Iya. lagi gitu kan. Jadi buat kalian yang sudah nonton ya dari Anda tuh, bayangkan besok itu hari terakhir kalian gitu. Karena itulah salah satu motivasi ataupun membuat kita lebih dekat Iya, benar. untuk beribadah, lebih dekat kepada Allah gitu, untuk mengerjakan kebaikan. Itu sih motivasi salah satunya. Betul gak sih? Benar. Bentar. Oke, Bang Haris, jadi lanjut. Ini kartu terakhir. Kartu terakhir buat Bang Haris. Berarti abis ini selesai. Selesai. Kan obrolan kita jangan terlalu panjang. Ya, yang penting standar tapi bermanfaat. Oke. Mungkin kalau orang lain ya enggak di segi ya tergantung orang lain mengambil manfaat dari mana gitu. Pasti ada kok. Kalau bisa request, kamu pengen dilahirin jadi siapa atau dalam keadaan kayak gimana? Aduh. Ini pertanyaan yang wow. Ini kayaknya di antara kedua itu kayaknya anak nggak milih salah satunya sih. Milih apa? Tapi pada intinya itu ya dengan kehidupan yang sekarang ngerasain ya anak alhamdulillah bersyukur. Tapi kalau misalkan kayak gitu tuh ini ada sebuah kisah yang penting dulu waktu anak SMP kelas 9 kan itu ayahnya ditawarin buat jadi Apa? manajer. Wih. Woi. Gila. Manajer sama ini ya kalau misalnya dihitung-hitung Iya, iya. penghasilannya gila. Gila, manajer itu Berapa lah sama kira-kira? penghasilan dari yang sekarang ayahnya dapetin itu 3 kali lipat. lebih, boy. Serius? Iya, lebih, bro. Gila sih, makanya anak langsung waktu itu kan lagi apa namanya, lagi penyungukan. Tiba-tiba ayahnya cerita kayak gitu. Terus kemarin
ayah ini dipanggil kan ayahnya kan mereka sekarang lagi jadi dia mandor kan mandor berarti punya anggota. Nah di atasnya itu ada manajer dulu, tapi ya gajinya nggak seberapa gitu, maksudnya dari gaji manajer. Nah dia dipanggil sebagai kandidat untuk jadi manajer, tapi syaratnya ayahnya harus pindah kerja. Itu dia harus pindah haluan kerja di Kalimantan, itu yang Ana bilang. Dia harus pindah ke PT ini yang paling pertama terbaik, PT Kelapa Sawit. Iya, Dia iya, harus pindah ke sana dan harus sekolah lagi karena kan ayahnya lulusan SMA. Itu manajer harus minimalnya lulusan S1. S1. Dia harus kuliah, tapi ayahnya keren banget jawabannya. Ayahnya jawabannya Apa? Ayah lebih milih kalian sekolah di sini daripada pindah sekolah di sana, nanti susah. Lebih memilih pendidikan anaknya. Oh iya sih betul. Berarti lebih peduli terhadap anak ya. Iya. Iya sih. Karena kan mungkin boleh lah penghasilan banyak, cuman kalau misalnya mau tempat sekolah dapat sekolah baik susah, ataupun meskipun ente mau tetap sekolah di sini, ayah ente di sana kan jauh gitu kan. Itu waktu itu jalannya jalan untuk menuju jadi manajer itu ayah dia bilang iya, langsung beres barang semuanya dikirimin, kita tiket pesawat ke Kalimantan semuanya gratis. Semuanya ayahnya di sekolah ini gratis, semuanya udah. Tinggal duduk belajar gitu ya. Iya. Tinggal dimatiin udah, tinggal urus. Ini anak yang lagi sekolah di maksudnya waktu itu di Pekanbaru kan, urus di sana sekolahnya izin pindah sekolah Kalimantan. Sebenarnya kalau izin gampang aja kan? Iya, gampang sih. Izin untuk pindahan gampang aja, pindahan. Daripada nggak sekolah lagi, gampang aja. Tapi entah kenapa nggak tahu. Karena nggak maksudnya nggak memperdalamin lagi ke ayahnya. Kenapa? Jadi kan izin pindah kan gampang. Kita di sana juga bisa sekolah juga, ada pendidikannya juga. Tapi nggak tahu tiba-tiba. Itu ayahnya tinggal bilang iya, wah langsung beres-beres, pindah, tunggu masa sekolah ayahnya 4 tahun atau 3 tahun, habis itu ngeri. Ya sih memang tempat kalau di Kalimantan sih memang banyak kalau kerjaannya. Kayak Ana pada sepupu itu kuliah di ini kayak apa namanya, teknik berat, politeknik berat. Iya, politeknik kan. Iya, politeknik gitu. Itu kalau cuma di daerah-daerah tempat aneh itu bahasa nggak seberapa bro. Tapi kalau ada kan ada saran dari mungkin dari bosnya atau siapa ya di kelasnya atau siapa ya orang lain, kalau mau cari pekerjaan itu di Kalimantan. Iya benar. Karena memang tempatnya Kalimantan gitu. Nanti kalau kerja di sana gak usah lama-lama bro. Iya kan. Kalau misalnya sesuai dengan jurusannya gitu. Kok politeknik kesono memang tempatnya gitu, kayak sawit tadi nomor 1 di Kalimantan. Gak usah kerja lama-lama, nanti di Sultan. Itu maksudnya dampaknya kelihatan. Dampak ini kan itu diantara ayahnya itu mereka ada 3 orang. Mereka di jabatan yang waktu itu di tempat kerja ayahnya yang sekarang itu, mereka waktu itu ada 3 orang, ayahnya teman-temannya ada 2 lagi kan. Teman satu kerjaannya, satu kantornya. Itu mereka yang berdua berangkat, cuma ayahnya sendiri enggak ya. Nggak apa-apa nih. Mungkin itu ada, mungkin dibalik itu ada yang 2 ini sudah berubah drastis banget, ngeri banget katanya. Iya sih, karena ya mungkin ada yang lebih baik mungkin ya bang. Benar. Karena dibalik mendahulukan keluarga, insya Allah ya mungkin itu pemikiran pendapat atau opini orang tua antum, bapak antum udah 100% udah bulat gitu, udah yang apa yang dipilih insya Allah itu yang terbaik gitu mungkin ya, atau udah istikharah atau gimana, semoga aja yang jadi yang terbaik gitu kan ya. Oke. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jadi juga terima kasih sudah Bang Haris sudah hadir jauh-jauh nih ya, Bang Haris. Buat kalian yang sudah nonton, terima kasih banyak. Thank you so much gitu kan ya. Somat. Jadi ada kata-kata gak buat teman-teman kita yang lagi di luar yang nonton nih Bang Haris? Penyemangat ataupun ya motivasi untuk penonton setia Arga Brother, tetap setia nonton Arga Brother. Lihat kalian sekarang yang nonton sekarang ini, lihat sekarang makanannya, kalian lihat sekarang kan. Nanti insya Allah setelah 1 tahun penantian itu, nanti di sini udah mulai banyak
Amin. Udah mulai banyak apa namanya? Silver. Udah mulai banyak dari brand-brand yang pengen di promosiin Oke, harga oke. gitu. Kalian dikasih giveaway sama Argo Brother, makanya tetap Amin jadi ya setia. Allah, amin ya Allah. Semoga pokoknya semuanya yang nonton semuanya sukses selalu, sehat selalu ya. Semoga sukses dunia akhirat. Thank you. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah.